Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fadil Muhammad dengan NPM 2023 10715287. Di sini saya ingin menyampaikan laporan pembuatan aplikasi pembelajaran online. Pertama ada kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respon terhadap perkembangan ini adalah pembelajaran online. Pembelajaran online adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama dalam proses belajar mengajar, sehingga memungkinkan interaksi antara pendidik serta peserta didik tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Di era digital saat ini, pembelajaran online semakin relevan dan banyak digunakan terutama sebagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan, seperti keterbatasan sarana prasarana, jarak geografis, hingga kondisi darurat seperti pandemi atau COVID yang melanda dunia beberapa tahun terakhir. Dengan pembelajaran online, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran, berdiskusi, dan mengerjakan tugas melalui platform digital baik secara sinkron atau asinkron. Selain memberikan fleksibilitas, pembelajaran online juga mendorong peserta didik untuk lebih mandiri, kreatif, dan melek teknologi. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran online juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses internet, kemampuan literasi digital yang belum merata, dan hingga kurangnya interaksi sosial yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pendidik, peserta didik, maupun lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi dan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi agar pembelajaran online dapat berjalan aktif, efektif, dan memberikan hasil yang maksimal sesuai tujuan pendidikan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi pembelajaran online ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses belajar mengajar. Yang ketiga mengatasi hambatan belajar konvensional. Selanjutnya bab 2 ada pembahasan, yaitu yang pertama sistem request. Di sini sistem request pembelajaran online. Ada Businessnet. Pembelajaran online ini dibuat untuk menghemat waktu, memberikan pembelajaran yang fleksibel, menyediakan materi pembelajaran yang seragam dan konsisten, memudahkan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada Business Requirements. Dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat dengan mudah dalam membuat pembelajaran. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah pertama, ada autentikasi untuk login, logout, dan manajemen akun. Yang kedua ada beranda home. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada unduhan untuk mengunduh materi pembelajaran. Yang kelima ada kontak, informasi kontak dosen atau admin. Selanjutnya ada business value. Yang pertama, keuntungan tangible. Penghematan biaya operasional, mengurangi biaya cetak materi, transportasi dosen atau mahasiswa, dan penggunaan ruang kelas fisik. Pengurangan waktu proses, akses cepat ke materi, tugas, dan penilaian mempercepat proses akademik. Efisiensi manajemen SDM admin kampus dapat memantau aktivitas belajar dan mengelola data lebih efisien. Yang kedua ada keuntungan intangible. Aksesibilitas dan fleksibilitas mahasiswa dan dosen bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Peningkatan citra intuisi universitas terlihat lebih modern dan adaptif terhadap teknologi. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dengan fitur notifikasi, pengingat, dan antarmuka interaktif. Mahasiswa jadi lebih aktif. Dokumen dan jejak digital, semua aktivitas pembelajaran terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri. Dukungan pembelajaran mandiri, mahasiswa bisa mengatur waktu dan kecepatan belajarnya sendiri. Selanjutnya ada BPMN. Di sini ada BPMN berjalan.
Di sini ada BPMN usulan. Di sini use case, ada aktornya, ada mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat mengakses fitur login, input kehadiran, lihat materi, dan mengerjakan tugas. Dan dosen bisa mengakses fitur login, input nilai, kelola absen, dan logout. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada activity login. Di sini ada activity absen. Di sini ada activity mengelola absen. Di sini ada activity memilih materi. Di sini ada activity mengerjakan tugas atau ujian. Di sini ada activity menginput nilai. Di sini ada activity logout. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini aktornya mahasiswa dan dosen. Ini mahasiswa melakukan login ke sistem dan sistem memverifikasi ke database. Database memverifikasi kembali ke sistem bahwa login berhasil, dan sistem menampilkan dashboard kepada mahasiswa. Mahasiswa memilih kelas, sistem menampilkan kelasnya, dan mahasiswa memilih tugas dan sistem menampilkan tugasnya, dan siswa mengirim tugas, sistem menyimpan tugas ke database, dan database mengkonfirmasi bahwa mahasiswa telah mensubmit tugas ke dosen, dan dosen memasukkan nilai ke database berjalan dan menyimpan nilai, dan sistem menampilkan nilai ke mahasiswa. Di sini ada class diagram, ada user, kelas, submission, material, segment, dan instruktur. Selanjutnya ada state diagram. Di sini ada state login. Di sini ada state absen. Di sini ada state mengelola absen. Di sini ada state memilih materi. Di sini ada state mengerjakan tugas atau ujian. Di sini ada state menginput nilai. Di sini ada state logout. Selanjutnya ada deploy diagram. Di sini nama aplikasinya pembelajaran online. Terus aktornya ada mahasiswa. Saya membuatnya menggunakan Apache dan MySQL. Di sini ada IRD-nya. Ini seperti masing-masing atribut, masing-masing entitas memiliki atribut. Contohnya, user memiliki user ID, nama, email, password, dan jabatan seperti mahasiswa atau dosen jabatannya. Terus ada kelas, entitas kelas. Di sini dia memiliki kelas ID, nama kelas, keterangan kelas, dosen ID. Selanjutnya ada entitas materi. Di sini dia memiliki materi ID, kelas ID, judul materi, isi materi, file materi, dan selanjutnya ada question atau pertanyaan. Di sini dia ada memiliki question ID, exam ID, question text, option A, option B, option C, option D. Dan yang terakhir memiliki jawaban yang benar. Selanjutnya ada exam atau latihan. Di sini dia memiliki exam ID, course ID, judul, total question, dan yang terakhir di sini ada exam result atau hasil latihan. Di sini dia memiliki result ID, user ID, exam ID, score. Dan selanjutnya di sini ada database dari aplikasi pembelajaran online. Di sini bisa dilihat dari Apache ya, Apache MySQL. Selanjutnya ada interface. Di sini ada interface login. Di sini ada interface dashboard. Di sini ada interface profil mahasiswa. Dia nama kampus, dia ada namanya, umur, pekerjaan, nomor telepon. Ada interface kelas. Di sini dia ada beberapa kelas, cuman yang bisa diakses cuma 2.
Selanjutnya ada interface kontak pengaduan. Dan yang terakhir interface logout. Di sini ada bab 3 atau bentuk dari laporan ini. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online merupakan salah satu alternatif solusi pendidikan di era digital yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar bagi peserta didik. Meski demikian, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kesiapan teknologi, dan kemampuan literasi digital dari guru maupun siswa. Secara umum, pembelajaran online dapat meningkatkan akses pendidikan, mempermudah distribusi materi ajar, dan mendukung proses pembelajaran yang mandiri serta interaktif apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai dan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua ada saran. Agar pembelajaran online dapat berjalan lebih efektif, fasilitas pendukung seperti jaringan internet perlu terus ditingkatkan. Guru dan siswa juga diharapkan semakin terampil memanfaatkan teknologi pembelajaran. Materi sebaiknya disusun lebih menarik dan interaktif supaya siswa tidak mudah bosan. Komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua pun perlu dijaga dengan baik untuk mendukung proses belajar. Selain itu, evaluasi pembelajaran online sebaiknya dilakukan secara rutin agar kendala yang muncul dapat segera diatasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan sedikit gambaran dari aplikasinya. Kayak di sini ada dashboard, tampilan dashboard. Ini ada profil mahasiswa atau data pribadi. Ini ada nama kampusnya, ini ada jurusannya, nama, umur, ini mahasiswa, dan nomor teleponnya, ini ada emailnya dan negaranya. Di sini ada kelasnya yang tadi saya bilang yang dapat diakses cuma 2. Dia ada 6 sebenarnya. 1 2 3 4 5 6. Oke, yang terakhir di sini ada kontak untuk mengadu atau menanyakan permasalahan yang ingin ditanyakan kepada pihak kampus atau admin kampus. Bisa dikirim melalui email ubara.jaya@gmail.com atau telepon atau langsung datang ke kampus Universitas Bhairengkara Jakarta Raya. Sekian dari saya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.